Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Arisani Lorenza dari PGSD semester 6. Saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berasal dari DKI Jakarta, yaitu Asal-Usul Pancoran. Bagaimana ceritanya? Kita saksikan. Asal-Usul Pancoran. Cerita dari DKI Jakarta. Pancoran adalah sebuah kecamatan yang masuk ke daerah khusus ibu kota Jakarta. Kecamatan Pancoran terkenal dengan salah satu ikonnya yang disebut dengan nama Tugu Pancoran. Tugu Pancoran ini juga memiliki nama lain, yaitu Tugu Dirgantara. Pancoran, sebagaimana tempat lainnya di Nusantara, juga memiliki kisah asal-usulnya. Pada suatu waktu nan lampau, terdapat sebuah kerajaan di sebuah hamparan lembah nan hijau dan subur. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Raja memiliki 3 orang putra. Yang tertua bernama Pangeran Jaya, selanjutnya Pangeran Suta, dan yang paling bungsu yaitu Pangeran Gerindra. Suatu hari sang raja memutuskan untuk berkeliling negerinya. Raja melihat hamparan sawah dan subur. Melihat keadaan negerinya yang subur, sang raja justru merasa gelisah memikirkan sesuatu. Kegelisahan sang raja berlanjut hingga kepulangannya ke istana. Aku sudah sangat tua. Sudah saatnya aku melengsarkan diri. Biarlah yang muda meneruskan hasil kerja. Ternyata, kegelisahan sang raja dikarenakan keinginannya untuk lengser dari tahta. Namun beliau masih belum menemukan siapa di antara putra-putranya yang pantas mendapatkan tahta. Namun, tidak terlalu lama bagi raja untuk menemukan jalan keluarnya. Sang raja pun memanggil putra-putranya. Putra-putraku, aku sudah semakin tua. Sudah saatnya ayah kalian ini lengser dari tahta. Dan salah satu dari kalian akan menjadi raja. Tetapi, sesuai dengan tradisi keluarga kita, kalian harus melewati serangkaian ujian selama 30 hari. Kalian harus pergi meninggalkan istana dan menghadapi berbagai ujian yang datang tanpa bantuan siapa-siapa. Setelah 30 hari, kembalilah ke istana. Apakah kalian siap menempuh ujian tersebut? Siap, Ayahanda. Nah, berangkatlah besok. Bawalah bekal sesuai dengan kebutuhan kalian. Besok paginya, ketiga putranya pergi berjalan meninggalkan istana. Masing-masing membawa bekal dengan jumlah yang berbeda sesuai dengan pertimbangan masing-masing. Mereka bertiga berjalan dalam panas di siang hari dan dinginnya malam. Terkadang hujan deras datang sehingga tubuh mereka menjadi menggigil dan kedinginan. Setelah hampir sepekan lamanya mereka berjalan, akhirnya mereka bertemu dengan sebuah sungai yang jernih airnya. Mereka pun memutuskan mandi di sungai tersebut. Selesai mandi, mereka pun mengganti pakaian. Tetapi Pangeran Jaya tetap memakai pakaiannya yang sudah kumal. Sedangkan kedua adiknya memakai pakaian yang baru dan itu tetap engkau kenakan? Lagi pula, tidak pantas putra raja berpakaian kotor dan kumal seperti itu. Aku hanya membawa 2 buah pakaian, jadi aku harus berhemat. 3 putra raja itu kembali meneruskan perjalanan. Mereka masih belum mengerti ujian seperti apa yang mereka hadapi selama 30 hari ini. 3 putra raja itu masih terus berjalan, namun mereka sangat heran. Selama berhari-hari, udara menjadi panas dan tidak ada hujan yang datang. Dan mereka tidak bertemu dengan sungai atau sumber air manapun. Mereka sangat kehausan dan kepanasan. Di tengah rasa haus yang mendera, 3 putra raja itu tiba-tiba mendengar suara gemericik air. Akhirnya kita bertemu air. Ayo kita minum, tenggorokanku sudah sangat kering. Tunggu dulu, sebaiknya kita minta izin dulu kepada pemiliknya. Tetapi Pangeran Jaya terlambat.
Dua adiknya itu yang sangat kehausan sudah meminum air dari pancuran. Sepertinya tidak ada yang aneh ketika dua adik Pangeran Jaya itu meminum air dari pancuran. Namun tak lama kemudian, Pangeran Jaya terkejut melihat dua adiknya langsung terkapar. Sultan, Gerindra, ada apa dengan kalian? Bangunlah. Mereka mati karena meminum air dari pancuran itu tanpa seizinku. Kakek, apakah tidak ada cara untuk menyelamatkan kedua adikku? Sayang sekali, mereka berdua telah mati. Ayahanda pasti sangat sedih melihat dua putranya meninggal. Aku bisa menghidupkan dua adikmu, tapi dengan sebuah syarat yang sangat berat. Benarkah? Katakan, Kek, apa syaratnya? Demi adik-adikku, aku akan melakukan apa saja. Dua adikmu itu bisa hidup kembali, tapi kamulah yang akan mati. Kakek, jika dua adikku mati, maka ayahanda tinggal memiliki satu putra saja. Tapi jika mereka hidup, setidaknya ayahanda memiliki dua putra. Karena itu, demi adik dan ayahku, aku bersedia memenuhi syarat yang kakek minta. Baiklah, sekarang minumlah air di pancuran itu. Pangeran Jaya sudah bulat dengan keputusannya. Dia pun meminum air pancuran itu. Dua adik Pangeran Jaya tiba-tiba bergerak-gerak. Mereka berdua hidup kembali. Kakek, aku sudah meminum air pancuran itu. Dua adikku pun sudah hidup kembali. Tapi, kenapa aku belum mati? Jaya, dengan demikian kamu telah lulus ujian. Betapa terkejutnya mereka bertiga ketika kakek tua itu tiba-tiba saja wajahnya berubah. Ayahanda. Ya, ujian sudah selesai. Pancuran ini adalah puncak dari ujian kalian. Kalian harus menerima bahwa Jaya yang berhasil lulus dari ujian ini. Maka, seperti yang sudah menjadi tradisi keluarga kita, maka Jaya akan menggantikan posisiku sebagai raja. Pangeran Jaya pun menggantikan ayahnya sebagai raja. Pangeran Jaya meneruskan kepemimpinan ayahnya sebagai raja yang adil dan bijaksana. Dan semenjak itulah tempat pancuran air yang menjadi puncak dari ujian memilih raja itu dikenal dengan nama Pancoran.